ialah wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid langsung mengalami istihadah. Jumlah darah melebihi 15 hari dan ia melihat bahwa darah yang keluar dapat dibedakan karena sifat darah tidak sama. 4 syarat mumayyizah. Yang pertama, darah kuat mencapai 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Yang keempat, antara darah kuat dan darah lemah tidak silih berganti. Bila darah yang dikeluarkan tidak memenuhi 4 syarat di atas, maka dia tergolong mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang penjelasan dan ketentuan hukumnya akan diterangkan nanti. Ketentuan hukum bahwa darah kuat adalah haid dan darah lemah istihadah di atas ialah bagi wanita yang mengeluarkan darah dalam 2 tingkat. Jika darah yang keluar lebih dari 2 tingkatan, kuat, lemah, dan lebih lemah, maka dalam hukum ialah darah kuat dan lemah haid dan darah lebih lemah istihadah. Contoh, darah hitam kental 6 hari, darah merah kental 6 hari, darah kuning kental 6 hari. 12 hari pertama dihukumi haid, darah kuat dan darah lemah. Yang ke-6 hari selanjutnya yaitu istihadah, darah lebih lemah. Yang kedua ialah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Pengertian mubtadi'ah ghairu mumayyizah ialah wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid langsung mengalami istihadah. Antara darah kuat dan darah lemah tidak dapat dibedakan atau bisa dibedakan namun tidak memenuhi 4 syarat mumayyizah di depan. Hukumnya, satu hari pertama dihukum haid, 2 hari berikutnya dihukumi istihadah dan suci. Contoh, darah merah 60 hari, 1 hari bulan pertama dihukumi haid, 2 hari selanjutnya 29 hari selanjutnya istihadah. Yang bulan kedua yaitu darah hitam 20 jam, darah merah 29 hari lebih 4 jam. Yang pertama dihukumi haid, yang 29 hari selanjutnya istihadah. Yang ketiga, mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah ialah wanita yang sudah mengalami haid dan suci mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Antara darah kuat dan lemah dapat dibedakan baik dari segi warna dan sifat darah yang tidak sama, serta menetapi 4 syarat mumayyizah. Hukumnya, darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Contoh, seorang wanita mempunyai adat haid 5 hari sejak tanggal 1 misalnya, dan mulai tanggal 1 pula ia mengeluarkan darah sebagai berikut. Yang pertama, darah merah selama 20 hari, darah hitam selama 5 hari. 5 hari pertama dihukumi haid, yaitu disamakan dengan adat. 15 hari selanjutnya istihadah. 5 hari berikutnya haid lagi. Apabila wanita mubtadi'ah mumayyizah tidak memenuhi 4 syarat mumayyizah, maka ia tergolong mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang ketentuan hukumnya dapat dilihat dari bab selanjutnya. Cara mandi dan sholat. Mubtadi'ah mumayyizah pada bulan pertama istihadah, mandinya setelah 15 hari dan ia harus qada sholat hari-hari yang tidak dihukumi haid. Sedangkan untuk bulan kedua istihadah, mandinya ketika darah kuat berganti darah lemah. Yang keempat, mubtadi'ah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadran waqtan. Pengertiannya, mubtadi'ah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadran waqtan ialah wanita yang pernah haid dan suci mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Warna dan sifat darah sama atau bisa dibedakan namun tidak menepati 4 syarat mumayyizah, serta wanita tersebut masih ingat mulai dan zamannya haid dan suci sebelumnya. Oleh karena ada haid dan suci seorang wanita itu ada kalanya tetap dan ada kalanya berubah-ubah, maka acuan hukum bagi wanita di atas juga disesuaikan dengan komposisi
Lalu bulan ke-6 dan ke-7 wajib mandi setelah hari yang dihukumi haid. Yang ketiga yaitu adat haid sudah mencapai 2 putaran dan urutannya tetap, namun wanita tersebut tidak ingat akan formasi urutannya. Misalnya dia ingat bahwa punya adat haid 3 hari, 5 hari, dan 7 hari, tetapi dia lupa persisnya urutan tadi. Contoh, seorang wanita setiap mulai tanggal 1 memiliki adat haid sebagai berikut. Adat haid bulan pertama 3 hari, adat haid bulan kedua 5 hari, adat haid bulan ketiga 7 hari, adat haid bulan keempat 3 hari, adat haid bulan kelima 5 hari, adat haid bulan ke-6 7 hari. Kemudian setelah bulan ke-6 ia mengeluarkan darah semacam selama 6 bulan dan ia lupa menggunakan data di atas. Maka untuk menentukan jumlah haid dan cara mandinya ialah pada contoh di atas, kalau istihadah setiap bulannya haid 3 hari. Kemudian cara mandinya pada bulan ke-7 ialah setelah 15 hari, sedangkan pada bulan ke-8 dan seterusnya diwajibkan mandi setelah hari ke-3 dan ke-5 serta ke-7 juga harus menjalankan rukun fidyah di antara waktu tersebut. Adat haid sudah mencapai 2 putaran takarrur, namun urutannya tidak tetap, serta hari terakhir sebelum istihadah masih diingat. Misalnya, seorang wanita memiliki adat haid 9 hari lalu 6 hari, kemudian 6 hari lagi lalu 9 hari, dan dia ingat betul adat terakhir sebelum istihadah. Wanita demikian hukum haidnya disamakan dengan adat terakhir sebelum istihadah. Contoh, seorang wanita setiap mulai tanggal 1 memiliki adat haid sebagai berikut. Adat haid bulan pertama 9 hari, adat haid bulan kedua 6 hari, adat haid bulan ketiga 6 hari, adat haid bulan keempat 9 hari. Kemudian setelah bulan keempat dia mengeluarkan darah dengan warna dan sifat sama selama 4 bulan. Maka untuk menentukan jumlah haid dan cara mandinya ialah selama mengalami istihadah yang dihukumi haid adalah 9 hari, sebab wanita bersangkutan masih ingat bahwa adat haid terakhir sebelum istihadah adalah 9 hari. Kemudian mandi wajibnya pada bulan ke-5 dan ke-6 setelah 15 hari, dan pada bulan ke-7 dan 8 ialah setelah hari yang dihukumi haid. Dalam hal ini 9 hari tidak ada keharusan ikhtiar bagi wanita tersebut, sebab tidak ada adat haid yang mewajibkannya dari adat terakhir sebelum istihadah. Adat haid tidak mencapai 2 putaran dan haid terakhir sebelum istihadah masih diingat. Hukum haid bagi wanita demikian disamakan dengan adat terakhir sebelum istihadah. Contoh, seorang wanita setiap mulai tanggal 1 memiliki adat haid sebagai berikut. Adat haid bulan pertama 6 hari, adat haid bulan kedua 7 hari, adat haid bulan ketiga 8 hari. Kemudian setelah bulan ketiga dia mengeluarkan darah dengan warna dan sifat sama selama 5 bulan. Maka untuk menentukan jumlah haid dan cara mandinya ialah oleh karena adat haidnya tidak mencapai 2 putaran dan wanita tersebut masih ingat adat terakhir sebelum mengalami istihadah, maka yang dihukumi haid adalah 8 hari setiap bulannya. Yang keempat yaitu mubtada' ghairu mumayyiza dzakirul adati qadran lawatan. Mubtada' ghairu mumayyiza dzakirul adati qadran lawatan ialah wanita yang pernah haid dan suci, keluar darah lebih 15 hari, warna dan sifat darah sama ataupun bisa dibedakan, namun tidak menetapi syarat mumayyizah, dan dia masih ingat nama adat haidnya, tetapi dia lupa waktu mulainya. Maka wanita demikian hukumnya ialah hari yang diyakini haid yaitu ditetapkan haid, hari yang diyakini suci termasuk suci, dan hari yang mungkin haid dan suci yaitu ikhtiar. Contoh, seorang wanita ingat bahwa adat haidnya itu 6 hari, namun dia lupa penggunaan keduanya, sementara ia yakin bahwa setiap tanggal 1 ia suci, begitu pula tanggal 13 dan seterusnya. Kemudian mulai awal bulan ia mengeluarkan darah sebagai berikut. Darah merah selama 30 hari, maka haidnya 1 hari, yakni tanggal 7, dengan perincian sebagai berikut. Tanggal 1 diyakini suci, tanggal 2, 3, 4,
suci ataupun ikhtiar. Sedangkan tanggal 7 yakin haid, tanggal 8, 9, 10, 11, 12 mungkin haid ataupun mungkin suci, tanggal 13 dan seterusnya yaitu yakin suci. Nah, pada contoh di atas untuk pembuktian bahwa haid hanya 1 hari, maka kita bisa dihitung dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ataupun dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Berhubung wanita di atas masih ingat bahwa lama adat haidnya yaitu 6 hari, dan ia juga ingat bahwa tanggal 1 suci, begitu pula pada tanggal 13 dan ke atas. Maka jika haidnya mulai tanggal 2, maka tanggal 7 pasti haid. Jika haidnya mulai tanggal 3, maka tanggal 7 pasti haid. Jika haidnya mulai tanggal 4, maka tanggal 7 pasti haid. Dan jika mulai tanggal 5, maka tanggal 7 pasti haid dan seterusnya. Jadi tanggal 7 merupakan satu-satunya tanggal yang dimanapun hitungan adat haid, yaitu 6 hari dan bulan, tetapi terkena hitungan haid. Sementara pada tanggal yang lainnya tidak demikian. Oleh sebab itu, selain tanggal 7 yakni tanggal 2 sampai 5 maupun tanggal 8 sampai 12, wanita tadi harus ikhtiar karena masih berkemungkinan haid dan suci. Yang nomor 5 yaitu muqtada wa mumayyizah tadriha li adadiha wa qalla qadra. Ialah wanita yang pernah haid dan suci keluar darah melebihi 15 hari. Warna dan sifat darah atau bisa dibedakan namun tidak melewati 4 syarat mumayyizah, dan ia masih ingat waktu mulainya adat tetapi lupa namanya. Wanita demikian hukumnya ialah hari yang diyakini haid yaitu haid, hari yang diyakini suci yaitu suci, hari yang memungkinkan haid dan suci yaitu ikhtiar. Contoh, seorang wanita ingat bahwa adat haidnya selalu mulai tanggal 2 namun ia lupa tentang namanya. Kemudian mulai awal bulan ia mengeluarkan darah sebagai berikut. Darah merah 30 hari, tanggal 2 hari pertama dihukumi haid, tanggal 15 hari selanjutnya harus ikhtiar, 15 hari berikutnya suci atau istihadah. Pada contoh tersebut, karena batas minimal haid adalah 1 hari dan wanita tersebut bersangkutan ingat bahwa adat haidnya mulai tanggal 2, maka hari yang bisa dipastikan dan diyakini haid adalah tanggal 2 karena mengambil kemungkinan haid yang paling sedikit. Sementara untuk tanggal 3 sampai 16 masih mengandung kemungkinan haid atau suci dan terhentinya darah, sebab bisa jadi haidnya cuma 1 hari atau 2 hari atau mungkin juga sampai 15 hari. Sedangkan untuk tanggal 17 sampai 31 bisa dipastikan suci, sebab mulai tanggal 2 ia sudah haid dan maksimal haidnya adalah 15 hari. Dengan demikian, kesimpulan dari contoh di atas ialah tanggal 2 yaitu haid, tanggal 2 sampai 16 yaitu haid ikhtiar, dan tanggal 17 sampai 31 yaitu suci atau istihadah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum